Kata Humron, seorang budaknya Utsman radhiyallahu anhu, dia telah menceritakan bahwa Utsman bin Affan suatu ketika minta air untuk berwudu. Kemudian Utsman menggunakan air itu untuk membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur serta memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian ia membasuh muka sebanyak 3 kali dan membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak 3 kali. Selepas itu ia membasuh tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanannya. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Selepas itu ia membasuh kaki kiri sama seperti membasuh kaki kanan. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti cara wuduku ini. Kemudian dia mengatakan lagi, aku telah mendengar Nabi bersabda, barang siapa mengambil wudu seperti cara wuduku ini, kemudian dia tunaikan sholat sebanyak 2 rakaat tanpa mengatakan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang tertera dalam Sahih Muslim. Jadi diterangkan Utsman memberi contoh wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dengan membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan beristinta. Kemudian dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya An Muawiyah bin Qurrah an Ibnu Umar qala tawaddu'a Rasulullah wahidatan faqala hadza wudu'u man la yaqbalullahu minhu sholatan illa bih. Tsumma tawaddu'a sintaini faqala hadza wudu'ul qadri minal wudu'i wa tawaddu'a salasan wa qala hadza asbahul wudu wa huwa wudu'i wudu'u khalilillah Ibrahim wa man tawadda'a hakadha thumma qala 'inda faraghi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh futiha lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya. Ibnu Umar telah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu wudu sekali-sekali. Rasulullah berwudu 1 kali. Jadi kata Ibnu Umar, Nabi itu membasuh tangan sekali, berkumur-kumur sekali, membasuh muka juga sekali, membasuh tangan juga sekali. Semua yang dikerjakan itu sekali-sekali semuanya. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan bahwasanya dia juga pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebanyak 2 kali basuhan. Basuh tangan 2 kali, berkumur-kumur 2 kali, menghirup air ke hidung 2 kali, basuh muka 2 kali, semua dikerjakan 2 kali. Ada lagi dalam kata Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasanya wudu yang sekali-kali ini, sekali basuh tangan, sekali basuh muka, sekali basuh kaki ini, sekali-sekali basuhan ini, kata Nabi, man la yaqbalullahu minhu sholatan illa bih. Ini wudu yang wajib. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadza wazifatul wudu au qala wudu'un man lam yatawaddo lam yaqbalullahu lahu sholat. Ini wudu yang wajib. Sekali ini kewajiban, tidak boleh tidak, minimal sekali. Jadi membasuh muka sekali, membasuh kedua tangan sekali, mengusap kepala sekali, membasuh kaki sekali. Itu yang wajib. Jadi kalau tidak dibuat seperti itu, tidak sah sholatnya. Ketika Nabi SAW wudu 2 kali, maka Nabi mengatakan bahwasanya faqala hadza wudu'ul qadri minal wudu'i. Nabi mengatakan bahwasanya ini wudu yang bagus.
Kalau di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya wudu 2 kali ini adalah wudu'un man tawaddu'ahu a'tahullahu kiflaini minal ajri. Allah akan berikan 2 pahala dengan wudunya. Jadi kalau wudunya dia mengulangnya 2 kali dalam membasuh, maka dia dapat pahala 2 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wudu 3 kali. Kata Nabi, hadza asbagul wudu'i wa huwa wudu'u Khalilillah Ibrahim. Inilah wudu aku, kata Nabi. Yang wudu 3 kali inilah wudu aku dan wudunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dalam riwayat yang lain wudunya para nabi. Wudu 3 kali ini adalah wudunya para nabi. Wa man tawaddu'a hakadha, orang yang berwudu dengan wudu 3 kali ini tadi, tsumma qala 'inda faraghi, setelah selesai dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futiha lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'. Maka akan dibukakan baginya 7 pintu surga. Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya 8 pintu surga. Dia silakan masuk dari pintu mana saja yang ia suka. 8 pintu surga akan dibuka untuk orang yang wudu seperti itu. Kemudian diriwayatkan lagi bahwa ketika seseorang membasuh wajah, maka hendaklah air itu mengenai seluruh muka. Dan Nabi telah sampaikan bahwasanya telinga sebelah depan ini termasuk bagian muka. Telinga sebelah depan ini termasuk bagian muka. Cuman Imam Syafi'i mengkhususkan bagian telinga yang sebelah depan ini memang betul bagian muka, tapi dia hanya sunnah saja dibasuh. Yang wajib, yang rukunnya itu pas pertama dari telinga kanan sampai ke telinga sebelah kiri. Di awal mula telinga dari sebelah kanan sampai ke kiri. Itu yang dimaksud dengan muka. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahwasanya ini setelah kita basuh muka, kemudian kita basuh tangan. Cuma cara membasuh tangan ini di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwasanya wasalayadai ila mirfaqai. Jadi membasuh tangan itu mulai dari ujung tangan sampai ke siku-siku. Ini hanya adab, tata cara berwudu yang baik. Dari ujung tangan sampai ke siku. Mulai dari jari-jari sampai ke siku. Bukan terbalik, bukan dari siku balik ke tangan. Ini terbalik. Kemudian selesai kita membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang perlu diperhatikan adalah siku-siku kita. Yang perlu diperhatikan. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berwudu. Maka Abu Hurairah melewatkan sampai hampir ke ketiaknya. Dia membasuhnya itu sampai hampir-hampir ke ketiaknya, sampai pertengahan lengannya. Maka ada satu orang yang telah menegur Abu Hurairah, "Ngapo kok buat macam itu?" Kata Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya melalui cahaya bekas wudhu. Dan bekas wudhu itu akan menimbulkan cahaya pada hari kiamat nanti. Di akhirat nanti akan ada cahayanya. Dan itulah perhiasannya. Jadi Nabi akan kenal dengan umat ini. Abu Hurairah sangat menyenangi kalau dia dilebihkan. Kalau kita
membasuhnya pas-pasan sampai ke siku, maka yang perlu diperhatikan adalah siku kita. Jangan pula sampai ada yang tertinggal.